Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Ada pengharapan yang baru bagi setiap kami hari ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari panggil namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan iman sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita, memulihkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah kami. Ini adalah pujian iman kami kepadamu, Tuhan. Kami tahu kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kalau kami ada hari ini, kami ada karena kasih dan kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan setiap kami yang terluka. Biarlah firman-Mu berbicara bagi setiap kami hari ini, Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur.
Amin. 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 Ya, pujian yang sangat luar biasa menguatkan dan memberkati setiap kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara, saya mengajak kita hari ini untuk melihat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di antara kamu. Sekali lagi ya, saya bacakan bagi kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sekali lagi saya bacakan bagi kita ya, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Saudara, ada satu hal yang harusnya terus terjadi di dalam perjalanan iman kita, yaitu bahwa kita semakin mengenal kasih Allah. Kasih Allah seringkali kita salah pahami atau mungkin kita belum memahami seutuhnya tentang kasih Allah. Dan memang selama kita hidup, sepanjang kita hidup, kita akan terus belajar tentang kasih Allah. Karena firman Tuhan berkata betapa tingginya, betapa lebar, panjang dan dalamnya kasih Kristus, yang sekalipun melampaui segala akal pikiran manusia. Tapi firman Tuhan, ya ini adalah pesan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Dia berdoa supaya setiap kita dapat mengenal, memahami tentang kasih Kristus. Apa sih mengenal kasih Kristus itu? Bagaimana kita belajar mengenal kasih Kristus? Bagi saya secara pribadi, saya belajar betapa Tuhan itu mengasihi saya adalah ketika saya melihat kehidupan saya yang sekarang dan saya membandingkannya dengan kehidupan saya yang dulu. Nah, seringkali ketika kita melihat orang-orang ya atau banyak hal di sekeliling kita, ya tidak usah orang yang kita kenal, mungkin kita mendengarkan berita atau membaca di sosial media, ada orang-orang yang mungkin ketika kita melihat atau membaca berita itu kita ingat, wah dulu aku seperti itu ya, dan lihat aku sekarang seperti apa. Lihat bagaimana Tuhan begitu panjang sabar, Tuhan begitu mengasihi, sehingga dulu mungkin orang berpikir saya nggak mungkin berubah, saya nggak mungkin bisa mengalami ini dan itu, saya nggak mungkin bisa berhasil, tidak mungkin bisa mengalami kemajuan perubahan di dalam kehidupan. Tapi karena begitu dalamnya, begitu panjang, lebar dan tingginya kasih Allah, sehingga saya dapat berada seperti saya ada hari ini. Dan untuk setiap kita, biarlah kita semakin mengenal kasih Allah. Kalau hari ini mungkin kita mendapati diri kita bahwa wah iya ya, saya masih ada di dalam dosa nih. Ada dosa-dosa yang sepertinya secara sengaja sulit untuk saya lepaskan. Bahkan saya memang tidak mau lepas, kayaknya sangat menggoda. Tapi saya punya kerinduan supaya satu hari nanti saya bisa terlepas. Dan mungkin kita sedang berjuang untuk hal itu. Dan mungkin kita hari ini berpikir saya nggak mungkin lepas dari dosa ini. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara di gereja HCC mengingatkan kita bahwa bagi kita mungkin tidak mungkin. Tapi kalau kita terus belajar tentang Tuhan, kita terus berserah dan bersandar kepada Tuhan, caranya bagaimana kita tidak tahu, tapi oleh anugerah Allah kita akan dibawa, kita dimampukan untuk berubah. Itulah kasih Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah, mari kita sadari hal itu. Biarkan kasih Kristus membentuk cara kita memperlakukan orang lain setiap hari. Ada satu hal yang terus saya gumuli di dalam hidup saya adalah bagaimana saya bisa mengasihi orang seperti Kristus mengasihi saya. Karena itu gak mudah. Kalau saya melihat diri saya yang dulu, bahkan mungkin diri saya yang sekarang dengan segala kelemahan-kelemahannya, belum tentu saya bisa sesabar Tuhan terhadap saya. Dan bagaimana saya menghadapi orang lain yang mungkin punya kelemahan yang seperti saya punya, belum tentu saya bisa sesabar Tuhan terhadap saya.
Tapi saya berdoa supaya setiap kita, termasuk saya, setiap hari terus dilatih. Waktu kita melihat orang yang nyebelin, yang kayaknya ini orang gak bisa berubah, coba lihat, kita juga sebenarnya sulit untuk berubah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi kita. Betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebar, dan betapa dalamnya kasih Kristus bagi setiap kita. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.